Kerajaan Tarumanagara, sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanagara salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan artefak di sekitar lokasi. Terlihat bahwa pada saat itu, kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara. Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Letak geografis kerajaan Tarumanagara terletak di Jawa Barat antara Sungai Citarum dan Cisadane. Sumber-sumber peninggalan kerajaan Tarumanagara. Yang pertama ada Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ditemukan di tepi Sungai Ciaruten dekat Sungai Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 baris dan disusun dengan ke dalam saloka dengan Meutrum Anustup. Terdapat lukisan semacam laba-laba dan terdapat sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Yang kedua ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau pasir Kolengkak ditemukan di Bukit Kolengkak di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Mulawarman. Yang ketiga ada Prasasti Kebon Kopi yang ditemukan di Kampung Muara Hilir di Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Adanya lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawara, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Yang keempat ada Prasasti Muara Ciaruten yang ditemukan di Bogor, tertulis dalam aksara Ikal yang belum dapat dibaca. Terdapat lukisan telapak kaki. Yang kelima, ada Prasasti Pasir Awi yang ditemukan di daerah Lewiliang, tertulis dalam aksara yang belum dapat dibaca. Yang keenam, ada Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak, ditemukan di Kampung Lebak, dekat tepi sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ditemukan pada tahun 1947 dengan 2 baris kalimat puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berisi mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Yang ketujuh dan yang terakhir ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu di Museum Nasional ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang melingkar dan isinya paling panjang dibanding semua prasasti peninggalan Tarumanagara yang lainnya. Raja-raja yang memerintah Tarumanagara. Menurut prasasti yang diduga merujuk pada peninggalan kerajaan Tarumanagara hanya menunjukkan Purnawarman sebagai raja yang berkuasa. Namun mengingat kerajaan ini dimungkinkan berlangsung dari tahun 400 hingga 600 Masehi, tentunya Tarumanagara memiliki lebih dari satu raja yang berkuasa. Purnawarman sendiri dianggap sebagai penguasa terbesar yang dimiliki Tarumanagara. Menurut Prasasti Tugu, kekuasaan Purnawarman meliputi wilayah utara Jawa bagian barat, mulai dari Banten, penggalian Sungai Candrabaga sepanjang 6.112 tumbak, dan Sungai Gomati menuju ke laut. Penggalian ini kemudian diakhiri dengan persembahan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Pusat kekuasaannya diperkirakan ada di wilayah tersebut, di antara Bekasi sampai dengan Karawang, di mana Purnawarman sendiri ibu kota bernama Sundapura. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kompleks Candi Batujaya dan Kompleks Cibuaya.
Naskah Wangsakerta di sisi lain masih sangat diragukan kebenarannya oleh para ahli, namun menjelaskan silsilah raja-raja Tarumanegara. Raja-raja Tarumanegara menurut Wangsakerta adalah Raja Diguru, Dharmayawarma, Purnawarman, dan lain sebagainya. Kehidupan sosial kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Kehidupan ekonomi, Prasasti Tugu menyatakan bahwa Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah. Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar, juga perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Kehidupan budaya dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran kerajaan Tarumanegara. Dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di kerajaan Tarumanegara. Fase keruntuhan. Masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara terjadi setelah kerajaan ini dipimpin oleh raja generasi ke-13 yang bernama Raja Darusbawa. Runtuhnya kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan karena Raja Darusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya di hilir Sungai Gomati. Selain itu, gempuran beberapa kerajaan lain di Nusantara pada masa itu, terutama kerajaan Majapahit, memegang andil penting dalam keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Pada masa pemerintahan Sudawarman, kerajaan Tarumanegara sudah mulai terlihat mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemunduran atau keruntuhan kerajaan Tarumanegara tersebut. Di antaranya adalah memberikan ekonomi pada raja-raja di bawah kerajaan Tarumanegara yang diberikan kepada raja sebelumnya. Sudawarman secara emosional tidak menguasai persoalan di kerajaan Tarumanegara. Beliau dari kecil tinggal di Kanci, wilayah Palawa, sehingga hal tersebut menyebabkan beliau tidak begitu peduli pada masalah yang menimpa di kerajaan tersebut. Adapun peninggalan kerajaan Tarumanegara ini berupa beberapa prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah kekuasaan kerajaan. Adapun prasastinya yaitu Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Ciaten, dan Prasasti Cidahyang.